Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'du. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Malam itu saya habis nonton Ustadz Adi Hidayat. Dia berbicara tentang Yahudi akhir zaman. Menarik sekali, banyak poin-poin yang beliau sampaikan. Dia urut silsilahnya, turunannya Bani Israel. Sampai kepada karakter dasar Yahudi itu dia sebutkan. Yang selalu membangga-banggakan dia punya kakek moyang. Dia bawa sampai sekarang. Karakter dasarnya itu. Saya mikir malam itu, kok mirip ya? Dengan ada satu kelompok di Indonesia yang selalu setiap kemana-mana itu membawa-bawa. Ini kakek saya, ini kakek saya cucunya. Kok mirip ya? Bahkan ada salah satu orang dari mereka itu yang pernah dipenjara. Lalu di luar ruangan, dia itu manggil saksi yang memberatkannya. Ya, panggil. Biasa beserta para pengawalnya. Dia tunjuk-tunjuk tuh saksi yang memberatkannya. Hei Fulan itu kakekmu atau kakekku? Ingat gak siapa itu? Kenapa bawa-bawa kakeknya kalau memang benar kakeknya? Di dalam kasus kesalahan dia. Artinya dia ingin melegitimasi setiap apa yang dia lakukan adalah perilaku yang diklaim sebagai kakeknya. Mirip gak karakternya? Mirip banget, saudara. Makanya Gus Fuad Pleret dan kawan-kawan itu menemukan fakta di tes DNA. Katanya gen mereka itu ya ke sono. Oke. Sebelumnya kita akan cek video dari simple 3 menit lah ya. Berapa? 8. Yang bawah tidak saya tepikan untuk menghemat waktu karena ini perannya juga nggak terlalu banyak. Semua ini yang 12 disebut Bani Israel. Saya ulang, disebut Bani Israel. Jadi kalau di Al-Quran kemudian kita temukan kata Ya Bani Israel, Ya Bani Israel, maaf, yang pertama disebutkan pertama kali di ayat ke-40 surah Al-Baqarah. Ya, pertama kali kalimat Bani Israel disebutkan Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Maka itu memberikan kesan, perhatikan, kesan yang sangat dalam untuk mengembalikan pemahaman orang-orang yang merasakan keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam, yang selalu membanggakan itu, saya nih keturunan kakek moyang saya ke atas itu orang yang dekat dengan Allah. Maka dikhitab dengan kalimat itu, hai orang yang mengaku-ngaku, hai orang yang mengklaim bahwa kamu adalah keturunan hamba Allah yang paling taat, hamba Allah yang sangat dekat, yang banyak sujud. Kalau memang kau mengaku keturunan generasi dan genealogi dari situ, coba buktikan lewat perilakumu. Dan di era Nabi SAW, saat awal-awal hijrah ke Yathrib, yang kelak disebut Al-Madinah Al-Munawwarah, itu sudah ada komunitas itu, yang kelak disebut dengan Yahudi itu. Nanti kita akan temukan. Nah, yang paling menarik, diksi pilihan kata komunikasi Nabi yang dibimbing oleh Al-Quran untuk beradaptasi dengan mereka, itu kata yang dimunculkannya adalah Bani Israel. Bukan Yahudi dulu, Bani Israel. Kenapa ditampilkan itu? Untuk memberikan kesan adaptasi dengan mereka yang memang selalu merasa bangga membawa keturunan. Jadi satu, kita temukan deh ya, sifat keturunan ini nanti ke bawah kita akan temukan mereka selalu bangga dengan rasnya dan statusnya sebagai keturunan dari seorang nabi yang sangat saleh. Itu dibawa terus nanti. Dan dari jalur ini, jalur yang tadi saya sebutkan, saya khususkan nanti dari keturunannya misalnya Levi dengan Yahuda, kemudian nanti ke Yusuf, ke Bunyamin, itu punya keturunan yang kalau diurutkan sampai ke bawah, memang kebanyakan dari mereka kalau bukan nabi, itu adalah orang-orang yang hebat di masanya atau di zamannya. Contoh,
Dari Levi itu melahirkan imam-imam nanti. Ya. Bahkan dari sini, dari imam-imam itu yang diangkat Nabi dan Rasul. Seperti Musa alaihi salam. Musa itu jalurnya Levi. Ya, Levi ke atas. Misal, dari Yahuda. Yahuda itu nanti lahir pemimpin-pemimpin. Jadi raja. Nabi, Rasul sekaligus raja. Contoh Daud alaihissalam. Sulaiman alaihissalam. Jelas? Dari jalurnya Nabi Yusuf jelas kita ketahui. Nabi Yusuf seorang nabi, saleh, kisahnya viral dan sebagainya. Nah dari jalur adiknya Bunyamin, itu tidak ada jalur-jalur nabi, jalur rasul. Ya, tapi nanti akan ditemukan satu sosok panglima. Walaupun dia bukan seorang nabi yang dikenal, ataupun juga bukan rasul, tapi nanti diviralkan di Al-Quran, di Al-Baqarah ayat 2. Oke, hati-hati loh, hati-hati. Itu karakter dasar Yahudi yang kita tidak boleh tiru. Masa mau kita meniru orang-orang Yahudi dalam sifat karakternya? Jadi gini, saya itu pernah ngaji dulu, kata guru saya. Anda Fir'aun atau bukan? Bukan. Serentak kan, semua jamaah itu ngomong. Anda Fir'aun atau bukan? Bukan. Rumasa jadi murid Fir'aun? Atau bahasa Indonesianya? Rumasa. Rumasa itu apanya? Merasa bahwa kalian murid Fir'aun? Bingung semua. Ada yang menjawab tidak. Kenapa tidak? Ya karena tidak langsung menjadi murid Fir'aun memang. Tetapi guru saya menerangkan. Merasa nggak kalian punya sifat-sifat Fir'aun? Sombong, angkuh, takabur, segala macam. Semuanya dia. Merasa nggak punya sifat-sifat itu? Akhirnya semuanya jawab kompak. Merasa. Mau nggak disebut murid Fir'aun? Diam lagi semuanya. Artinya gini loh. Kalau kita kemudian masukkan ke tema yang saya sedang bicarakan. Kita Yahudi atau bukan? Kita mengatakan bukan. Merasa punya sifat karakter Yahudi? Kalau jawab pertanyaannya seperti itu, jawabannya pasti ada sekelompok orang yang merasa, ada yang tidak. Apalagi kalau memang turunannya Yahudi. Jadi, kenapa kita penting tahu karakter dasar orang-orang buruk? Supaya jangan sampai kita tiru. Jangan sampai kita ikuti. Jangan merasa bahwa kita adalah, apalagi pas diverifikasi ternyata palsu. Itu untuk menunjukkan bahwa kalian, itu kata Allah tuh, sebagai turunan manusia yang mulia, ikuti akhlaknya, ikuti sifatnya, ikuti kemuliaan-kemuliaannya. Jangan hanya mengklaim-klaim bahwa saya keturunan A, saya keturunan B, saya cucu A, saya cucu B. Sambil kita tidak melihat kemuliaan orang yang kita sebut. Kita tidak tiru. Gitu loh. Jadi untuk menunjukkan kalian anak siapa, poinnya tunjukkan oleh sifat karakter Anda. Bukan ngaku-ngaku. Bukan kemudian ketika Anda punya kesalahan lalu disandarkan pada kemuliaan kakek Anda. Apalagi kemuliaan itu Anda klaim-klaimkan sebagai kakek Anda. Ketika dicek bukan. Itu kurang ajar, itu bahaya. Itu sifat Yahudi akut. Makanya ketika Gus Fuad Plere dan kawan-kawan ternyata mendeteksi bahwa mereka ke atasnya adalah genetiknya Yahudi, boleh jadi karena karakter-karakternya banyak yang seperti itu loh. Ingat gak?
ada salah satu di antara mereka juga yang merendahkan kita sebagai pribumi. Itu hidungnya pesek tuh, matanya belok tuh. Mirip kayak cayangan Semar. Nih saya impor. Bayangkan. Karakternya sama atau tidak? Sifat dasarnya sama atau tidak? Membangga-banggakan. Sama. Hati-hati loh, hati-hati. Dan boleh jadi kita bukan turunan Yahudi, tetapi punya karakter Yahudi. Dan itu tidak boleh. Harus berubah. Jangan seperti itu. Karena buruk sekali. Begitu ya. Kesimpulannya silahkan. Saya serahkan kepada kalian. Cukup tegaskan fajalnya. Karakternya sama kan? Dan ketika dites DNA ternyata sama nggak? Ayo. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita terbuka mata dan hati serta pikiran kita untuk menerima fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.